Polisi kok gondrong? Polisi kok tatoan? Nah, gue ceritain nih. Aibtu Zakaria atau nama kerennya Jacqueline Choppers merupakan anggota kepolisian dari unit Jatanras Polda Metro Jaya. Ia memiliki kisah yang sangat unik dan sangat menginspirasi. Ia juga aktif di dunia entertain dan juga ia merupakan anggota dari klub motor di Jakarta. Penasaran dengan cerita Jacqueline Choppers ini? Berikut di konten Berbagi Cerita. Halo Brensis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gua Jacqueline Chopper dalam Berbagi Cerita. Halo, selamat malam, selamat pagi, siang atau malam yang kalian berada, teman-teman. Jadi pada kali ini saya berkesempatan menginterogasi langsung polisi. Biasa kan nih polisi yang interogasi orang, tapi gantian kali ini kita yang interogasi polisi. Halo Bang, Jacqueline Chopper. Siap. Bang, panggilan Jacqueline Chopper apa nama asli siapa sebenarnya Bang? Nama asli gua keren bro. Apa itu? Nama asli gua tuh ada di Quran dan ada di Alkitab. Apa boleh kasih dong Bang? Zakaria. Zakaria. Tahu kan lu? Tahu kan? Tapi kenapa saya jadi Jacqueline Chopper gitu? Ya karena dulu ya ada cerita lah. Jadi gua waktu zaman dulu pendidikan tahun 95 gua jadi polisi. Gua pendidikan nih. Pas lagi pendidikan nama gua biarin keren, gua gantilah Jacqueline. Ya kan? Gua ganti Jacqueline. Pas gua masuk namanya pendidikan itu kan hari pas lagi IBL hari Minggu itu gua harus balik ke barak. Nah pada saat waktu itu kepala sekolah kepolisian negara Lido, SPN Lido itu berganti SPN baru. Nah di situ gue nggak kenal itu SPN, KSPN ya. Akhirnya pas udah gitu diberhentiin, siswa berhenti. Oh siap. Kamu tahu siapa saya? Siap. Kamu tahu siapa saya? Siap. Iya siapa saya? Siap sersan. Akhirnya udah diambil kan, papan nama gue diserahin lah ke penjagaan bro. Pas diserahin ke penjagaan pada saat waktu itu yang piket itu almarhum Pak Jongok Alamsah Marpau. Apel malam pada saat waktu itu akhirnya dibacain lah. Instruktur ngomong. Oh. Akhirnya ngomong lah instruktur. Ya perhatian kepada para siswa, kita ketambahan siswa baru dari RRC. Namanya Jacqueline. Ini pakai RRC dari Cina waktu itu. Iya. Namanya Jacqueline. Dia melebihi Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Pangkat Letnan Kolonel diturunkan jadi sersan gitu. Jadi disitulah. Guyonan tapi waktu itu Ya ya. guyonan, emang guyonan. Jadi dia bilang lu ngelebihi Bapak Presiden sama Kapolri karena pada saat waktu itu KSPN kan pangkatnya Letnan Kolonel bro. Iya. Tapi gue bilang siap sersan karena gue nggak kenal. Oh, Gitu. emang sersan aja ya. Ya akhirnya dari situlah gue dibilang oh Jacqueline akhirnya terkenal lah. Jadi ada Jacqueline. nggak sengaja ya. Ya, nah terus nama choppernya dari mana ya? Pas kebetulan gue hobi motor chopper. Jadi Jacqueline Chopper. Iya, itu singkat soal tentang penjelasan nama Jacqueline Chopper itu bisa muncul dari mana ya? Iya. Saya juga mau kenalin dua teman saya pada kali ini, yaitu pertama ada siapa namanya? Dwi Nurul Kasana. Sebelah saya. Chandra Santoso. Jadi dua orang ini nanti bakal interogasi Bang Jacqueline Chopper ini. Tapi sebelumnya pasti teman-teman penasaran dong. Kok bisa sih Bang Jacqueline ini milih jalan untuk menjadi polisi? Gue penasaran tuh Bang, kenapa lo milih jalan seorang polisi gitu? Ya memang pas kebetulan memang udah cita-cita gue bro. Karena ya gue kan di lingkungan ya. Gue juga kakek gue seorang angkatan. Kakek gue TNI Angkatan Darat. Bapak gue polisi. Dan gue besar gede di lingkungan asrama. Jadi gue udah biasa melihat hal itu. Dengan sikap disiplin dari kecil udah ada berarti ya? Jadi ya udah cita-cita gue pada saat waktu itu sekolah. Gue daftar lah pada saat waktu itu Akabri, namun gue nggak lolos. Kalah di tes kegantengan. Akabri itu buat Kalah di tes kegantengan. Akabri itu buat tentara dulu. Tentara pada saat waktu itu karena kan gue dari FKPPI pada saat waktu itu karena FK gue keluarga apa singkatannya Forum Komunikasi Putra Putri ABRI. Jadi pada saat waktu itu gue karena gue udah pernah ikut latihan kader organisasi Purwa pada saat waktu sekolah gue SMA, akhirnya gue daftar Akabri, tapi gue nggak lolos karena pada saat waktu itu pada saat waktu itu gue sekolah gue
38 sementara diterima 40, kurang 2 gue. Kurang 2 doang. Akhirnya ya udah gue nggak melanjutkan karena udah nggak lolos. Nggak taunya selang beberapa bulan kemudian ada pendaftaran polisi. Pada saat waktu itu Bintara Polisi, Bintara Polri, akhirnya gue daftar dan alhamdulillah sekali daftar gue langsung masuk. Emang rezeki di situ ya. Emang udah rezekinya di situ. Tapi akhirnya sekarang juga boomnya lu di polisi gitu kan sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, sebagai polisi, sebenarnya banyak pertanyaan tentang video kemarin bang, yang lu diceplokin bang, dikerjain kemarin kan waktu ulang tahun gitu loh. Iya. Banyak pertanyaan orang yang menanyakan, ini kok gondrong gitu loh polisi, kok tatoan? Kenapa? Pertanyaannya kan emang kalau polisi kan biasanya cepak setelannya bang, nggak tatoan. Itu bisa jelaskan ya bang, kenapa seperti ini? Sebenarnya sih gue kena karma nih. Nah, karma gimana? Kemarin gue kena karma ya karena biasa gue suka ngerjain orang. Karena dikerjain balik nah, gitu. sekarang gue dikerjain balik, termasuk lu provokator Wah, gitu. enggak. Gue yang tukang foto. Ya sebelumnya sih gue terima kasih ya kepada Iya. rekan-rekan semuanya dari tim pokoknya Cinta NKRI ya, termasuk brother Vicky, Mbak Pera, Mbak Irma dan semuanya, ada Mbak Sarah semuanya, Mbak Erlin semua, pokoknya top deh. Gue terima kasih. Surprise-nya gue juga nggak nyangka pada saat waktu itu kan, karena ya. ulang tahun gue udah lewat bro. Iya. Jadi di sini gue jawab kenapa kok biasanya kan polisi identik dengan rambut cepak atau apa kan gitu. Ya memang sesuai dengan bagiannya bro. Sesuai dengan bagiannya, kalau memang bagiannya di lalu lintas, bagiannya di sabara, bagiannya di pakaian uniform, itu udah pasti harus rapi, formal. Nah, kalau andai kata di bidang reserse dan intel, di bagian opsional itu boleh rambut panjang. Dan kalau masalah tato, itu gue bukan buat gaya-gayaan, tapi buat nutupin luka tembak gue. Gitu. Jadi kalau rambut gua gondrong, ya karena gua nggak botak. Termasuk pakai apa namanya sebutin dari Bali ya bang ya? Ya, gua pakai udeng ya karena memang Udeng. gua buat nutupin jidat gua yang lebar. Nah bang, kalau unit Jatanras sendiri itu sebenarnya fungsinya apa sih, untuk sebagai khusus apa gitu kalau Jatanras? Jatanras sudah jelas kejahatan dengan kekerasan. Jadi kita di sini nanganin masalah kasus tindak-tindak pidana umum. Contohnya seperti ya pokoknya lebih identik dengan kekerasan lah, kayak model begal, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan ada unit yang lainnya lagi gitu. Jadi gue lebih mau bertanya spesifik tentang diri lu nih bang, sebelum yang lain juga bakal nanya. Nah lu selalu identik dengan tengkorak. Kenapa Iya. tengkorak? Karena prinsip hidup gue gini. Kenapa gue kok selalu berpakaian tengkorak? Karena satu, gue dan termasuk pakaian gue hitam-hitam karena gue ini berkecimpung dalam menghadapi dunia hitam. Dan lambang tengkorak itu melambangkan kalau andai kata gue nggak masuk rumah sakit, pasti gue masuk Liang lahat. liang lahat. Berarti masuk kuburan dan gue akan jadi Tengkorak. tengkorak. Jadi, Gitu, bro. itu filosofinya ya. Iya. Tapi emang lu rock and roll kayaknya gitu ya. Sebenarnya belum ada gelang, cincin, tengkorak identik. Pokoknya tengkorak semua, jam tangannya pun tengkorak gitu loh. Sebenarnya gue rock mini bro. Tidak bang, seksi. Gue lucu liat lu gondrong pakai rok mini gitu kan. Aduh jadinya. Nah bang, gue mungkin bertanya lagi. Kasus yang selama ini sering ditemuin untuk lu sendiri penangkapan, apa banyakan kasusnya? Gue rasa selama gue jadi polisi sama aja sih bro sama aja sih ya, kasusnya itu aja lah ya, kasus pembunuhan ya, mutilasi ya, perampokan, curanmor ya, seperti itu aja umum. Pernah Nggak tuh ada yang sampai baru. terjadi clash di lapangan, tembak-tembakan itu? Ya pernah termasuk gue ya pernah ngalamin kejadian di Ranca Ekek pada saat perampokan 2,8 miliar di Cawang. Akhir kita kejar ke Ranca Ekek Bandung, ya gue ngalamin luka tembak sebanyak 11 peluru. Mungkin ini kayak ini tadi pertanyaan yang Bro Chandra pengen tanyain sebenarnya. Mungkin kayak bisa langsung tanya langsung nih Bro Chandra. Iya, paling yang tadi kan katanya tato itu sebagai apa, untuk menutupi luka tembak. Nah, Iya, kan betul. kemarin saya ada nonton sedikit video cuplikan tentang Bang Jack. Boleh cerita sedikit nggak tentang waktu
penembakan dan kena peluru seperti itu. Iya, pada saat waktu itu kita melakukan pengejaran terhadap gembong pelaku perampokan 2,8 miliar pengisi mesin ATM di Bandung Ranca Ekek. Nah, di situ kita mencurigai mobil pelaku, lalu kita samperin, kita buka mobil pelaku. Ternyata pelaku langsung melakukan tembakan dari dalam. Nah, dari situ yang ada di pikiran gue cuman satu. Polisi nggak istilahnya yang ada di pikiran gue itu cuman satu. Pelaku harus gue tangkap. Pelaku nggak boleh lolos dan polisi nggak boleh kalah. Itu aja yang ada di pikiran gue. Akhirnya gue masuk ke dalam mobil dan terjadilah baku tembak. Gue kena 11 tembakan, 2 di bagian jantung, 1 di bagian yang dekat dada tengah, 1 di dekat pusar, 2 di sebelah kiri kanan, pokoknya semua di depan 7, di tangan kiri gue 3, tangan kanan gue 1, jumlahnya 11 dan 3 peluru masih bersarang di badan gue sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Dari tahun 2007 sekarang udah 2001, berarti udah 14 tahun. Kalau andai kata tuh peluru sekolah mungkin udah SMP kali ya. Gitu, bro. Itu ada efeknya nggak tuh Bang yang masih ada di dalam tubuh itu peluru? Alhamdulillah sementara ini ya yang gua rasain sih nggak ada ya. Alhamdulillah masih aman-aman aja. Ya sehat lah untuk Mang Jack ya. Iya siap. Tapi gue penasaran bang, itu peluru yang di badan lu, maksudnya nggak menimbulkan infeksi gitu yang udah nempel berlama-lama gitu? Ya buktinya sekarang bro, gue sehat-sehat aja. Karena pada saat waktu itu kan dokter menyarankan untuk amputasi. Di bagaimana suruh amputasi? Di tangan gue, di lengan sini sampai sini udah harus diamputasi karena pada saat waktu itu proyektil dan tulang itu hancur jadi satu. Jadi sama-sama kuat, tulang kuat, pelurunya juga kuat, jadi sama-sama hancur. Pada saat waktu itu dokter menyarankan untuk amputasi. Cuman ya karena gua nggak pingsan pada saat waktu itu, akhirnya ya itu tadi gua tetap bertahan untuk tidak diamputasi. Dan Lu nolak mas. Iya. Berarti nolak. Alhamdulillah ya gua sekarang sehat. Andai kan waktu itu lu nggak sadar, namanya sekarang bukan Jacqueline Chopper panggilannya. Jacqueline Buntung. Iya makanya itu. Buntung nanti. Iya, Makanya lu nggak pingsan saat ditembak itu. Jadi posisi lu tetap siaga berdiri. Iya, gua tembak-tembakan di dalam mobil. Ya gua tetap istilahnya tetap nggak jatuh, nggak pingsan atau apa. Cuman gua ya istilahnya istighfar aja. Ya peluru masuk juga gua berasa bro. Berasa ya cuman istighfar aja, astagfirullahaladzim. Sadar ya berarti ingat terus, nyebut terus ya. Nyebut terus ya, dari situ udah selesai. Dari situ ya itu tadi ada suatu hal yang gue rasakan aneh menurut gue. Dari pertama gue ditembak sampai gue dibawa ke rumah sakit di Ranca Ekek, sampai gue dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, itu seolah-olah ada yang bisikin gue. Bisikin apa? Gaib Ada atau lah dari iya, ada yang nggak kelihatan. Jadi di situ ada yang ngebisikin gue sebuah Asmaul Husna. Jadi yang sama sekali pada baca Asmaul Husna itu sama sekali gue belum pernah tahu seumur hidup gue. bunyinya. Iya. Bacaannya itu akhirnya terus gue ikutin dan Gue merinding sih, Bang. akhirnya Gua merinding. akhirnya gue selamat lah sampai rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Berarti ada bantuan dari yang lain juga ya tanpa sadar ya? Ya intinya gini sih, kita nih ya, khususnya untuk semuanya deh ya, untuk rekan-rekan nih gue ingetin nih, kuncinya cuma satu. Kalau gue itu yang penting gue selalu ingat sama kakek gue. Kakek gue berpesan, kalau lo mau bahagia akhirat ya lo harus hormatin emak lo. Kalau lo mau bahagia dunia, lo hormatin bapak lo. Jadi lo kalau mau bahagia dunia akhirat, ya lo hormatin tuh kedua orang tua lo. Jadi itu yang selalu ada di pikiran gue. Karena kata kakek gue waktu itu tuh, ridho orang tua adalah ridho Gusti Allah. Setiap gue ada kerjaan, setiap gue dalam arti gue setiap mau melakukan penangkapan, terus pelakunya menggunakan senjata api atau apa, gue selalu minta doa dari orang tua. Dan
ilmu yang paling mujarab itu adalah ilmunya orang tua, doa orang tua, bro. Jadi mumpung lo masih hidup nih, buat semuanya, mumpung lo masih hidup, jangan deh lo sia-siain orang tua lo, karena itu kerabat lo. Gitu, bro. Paling utama, kerabat paling Oh utama. iya lo, keramat lo, bro. Karena doanya dia itu lebih cepet diijabah sama Gusti Dengar, Allah. ya. Iya dong. Nah, pada saat itu kondisi orang tuh perasaan gimana tuh, lu tembak dengan peluru? Ya orang tua sih pada dasarnya juga sedih, nangis. Cuman kakek gua aja pada saat waktu itu datang, cuman dilihat gimana, coba lihat kondisi. Oh cuman gini doang, ya udah dikasih minum aqua, nanti selesai ini lo pulang ya kampung gitu. Dikasih nama Suruh gua dong. balik gitu. Dikasih nama gua dong. Iya udah, akhirnya udah selesai dari rumah sakit gua balik. Nah ini juga nih, jadi sebelum kejadian itu Ki, gue itu pernah berpikir 3 bulan sebelum kejadian, gue tuh selalu berpikir gue bakal tembak-tembakan dengan pelaku perampokan ini. Gue bakal tembak-tembakan dengan pelaku perampokan ini. Gue ketembak, tapi gue nggak mati, tapi pelakunya mati. Itu terus selama 3 bulan sebelum kejadian. Nah dari sebelumnya itu kakek gue lah suruh balik. Ya kan, suruh balik, suruh itu, tapi gue nggak sempet. Akhirnya gue nggak balik pada Idul Fitri, akhirnya Idul Adha juga disuruh balik, gue nggak sempet balik. Dan kejadian lah tanggal 7 November 2007 jam 11 siang setelah Idul Adha. 2007 ya. Nah 2007 selesai itu udah, makanya pas kakek gue datang gue suruh balik, ya itu tadi yang kejadian aneh itu Ki, gue sambungin lagi. Jadi pas kesana gue balik, gue cerita sama kakek gue, peluru masuk apa segala macam, ternyata ada bisikan itu segala macam kan gitu. Ternyata kakek gue ngasih lah kertas, dan kertas itu adalah amalan yang gue baca. Oh, gue berending lagi. Gitu bro. Jadi kakek lu itu ada orang sakti juga sebetulnya, gimana sih? Bukan orang sakti sih, tapi ya mungkin ya namanya orang tua zaman dulu kali ya. Kita nggak tahu ya, ya, kita bisa nggak ada tahu suatu hal itu. ya, mungkin ya emang itu. Makanya kata kakek gue pada saat waktu itu, sebenarnya ini rezeki lu, cuman lu nggak datang gitu. Terus gimana, ya udah nggak apa-apa. Jadi orang lain, masyarakat pun akan tahu ada polisi ditembak 11 peluru nggak mati ya lu. Sebenarnya itu rezeki lu. Rezeki, ya bener. Lu bukannya nggak mempan ditembak, bukannya ini, enggak. Cuman ada melindungi, namanya pada saat waktu itu gue masih ingat kakek gue disebutnya Benteng Rubu Samai. Jadi gue bukannya nggak mempan ditembak, tapi peluru itu nggak kena. Nggak kena. Iya, gitu. Jadi cerita kakek gue seperti itu. Dan kakek gue pesan, kalau lu punya pikiran jelek jangan deh lo banyak dipikirin, buang jauh-jauh. Kalau lo punya pikiran jelek atau ngimpi jelek, lo buang jauh-jauh. Jangan lo pikirin, karena selama lo selama lo masih pikirin, itu akan ke bawah alam bawah sadar lo, dan pasti kejadian. Jadi kalau lo punya pikiran jelek, udah buang aja, enjoy aja gitu. Isi gue yang santai ya. Santai. Kayak lu orangnya jenaka ya, Iya, slow aja, Iya, bro. kayak intik polisi yang wah serem nih, gondrong apalagi ini kayak nyantai lu, ketok-ketok main Santai, TikTok lu kan juga main TikTok Iya. sering ini ya. Nah, satu hal Bang yang gue mau tanya kan, menjadi seorang polisi itu banyak resiko Bang. Iya. Apalagi orang kayak lu, gue liat wah anjir, tau di Aceh di hutan. Ini agak sensitif pertanyaan ya mungkin ya, kita bukan nyumpahin ya, tapi kita berbicara soal kematian. Kan gue bilang masalah kematian itu kan sudah ada yang ngatur bro. Gue juga nggak tahu nih matinya kenapa, Gak ada yang tahu ya. di mana, lagi ngapain, kita nggak tahu. Ya pokoknya yang penting kita berserah diri aja ke Allah. Dan memang itu sudah resiko tugas kita ya sebagai polisi. Ya udah tugas kita untuk anggota di lapangan itu, kalau masalah itu kita udah tahu resikonya. Ya itu tadi yang gue bilang, kalau nggak gue ke rumah sakit, ya pasti gue ke liang lahat. Berarti Gitu aja. lu kalau Kita harus siap. Ditanya takut mati gak gitu? Semua orang pasti takut mati. Oke. Iya, saya takut mati, siapa pun takut mati. Semua orang pun akan takut mati. Tapi kita nggak boleh nakut-nakutin. Nggak boleh kita. Yang penting kita siapin diri kita. Kita baik aja sama orang. Itu aja sih kunci gue mah, gitu aja sih.
Berarti udah pasrah aja pokoknya lakuin. Oh udahlah pasrah bro, kita nggak tahu matinya di mana. Kalau memang belum ajalnya belum, bro. Contohnya ya gua, udah gitu aja. Yang penting baik aja dah sama orang, kita nggak Tapi lu usah. termasuk orang susah mati kayaknya mah. Nggak susah mati. Ya memang pas kebetulan kali masih dipercaya. Masih dipercaya, Masih iya. dipercaya. Gitu aja. Iya, ini tadi pertanyaan mungkin agak serius banget nih. Gua mau gantian nih teman gue yang namanya Dwi ini. Ada hal yang mau ditanyakan, kayak lu dari tadi pengen nanya tuh gergetan gue liat ya. Oh iya. Boleh kali langsung Dwi pengen nanya ya. Coba Dwi. Iya. Yuk. Nih, jadi aku pengen nanya tentang pas keroyok 40 orang itu kayak gimana kejadiannya gitu. Itu baca di mana 40 orang? Ya, kau tahu-tahuan sih. Ya kan kita asik Iya apa deh? ngelihat itunya dulu. Videonya kan ada tuh di YouTube. Nah, terus di atas kan pas itu kayak wah menarik banget nih kalau ketemu terus ditanyain gitu. Waktu itu ada penggerebekan tempat perjudian di belakang bioskop Nusantara dulu di Jakarta Timur. Jadi pada saat waktu digerebek, gerendel lampunya itu diturunin, akhirnya suasana jadi gelap. Nah dari situ yang penting prinsip gue adalah teman-teman gue selamat, komandan gue juga selamat. Ya akhirnya ya gue dari lantai 2 gue ditarik rambut gue karena gondrong kan, akhirnya gue digebukin. Iya di Jombang. Sampai lantai 2 turun ke lantai 1 gitu. Di situ juga ada kejadian kita juga nggak pernah belajar ya. Apa kadang-kadang orang ngomong oh Bang Jack punya ilmu, gua kagak punya ilmu apa-apa, nggak pernah belajar. Yang penting itu tadi, yang penting kita ikhlas, insya Allah deh selamat. Dan akhirnya itu selamat. Gua berdarah-darah apa segala macam, akhirnya pas di ronsen bawa ke rumah sakit RCM nggak ada apa-apa. Jadi cuman luka fisik doang gitu ya kayak. Ya alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Iya alhamdulillah, tapi ya darah-darah sih ada berdarah, tapi gue juga nggak ngerti itu darah dari mana, gue nggak ngerti. Nggak ada, gue langsung masuk dinas. Gila hebat banget ini. Iya, sama juga seperti gue ketembak juga cuman istirahat seminggu di rumah, akhirnya dapat kabar mutilasi, ada mutilasi di daerah Jakarta Utara yang ditemukan mayat tanpa kepala wanita di hotel. Gue baru seminggu pulang dari rumah sakit, gue langsung gabung dengan tim dan akhirnya berhasil nangkep pelakunya. Gitu bro. Keren banget sumpah. Sama ini kan katanya suka sama motor kan, motor apa? Chopper. Nah itu chopper sebetulnya. Chopper. Ya. Nah itu berawal dari mana sih suka sama motor chopper itu? Ya memang gue seneng aja. Senang karena modelnya kah atau Iya, gimana? gue senengnya satu, gue kan orangnya nggak suka ngebut, senengnya santai. Kalau chopper kan motornya susah, mau ngebut mau gila. Udah makanya gue santai slow, gue mau nikmatin aja. Berarti ada komunitasnya juga dong? Ada komunitasnya, wow, keren banget. ada. Karena gue ngelihat chopper kan, sekarang makanya kenapa motor gue kok ketengkorak, gue lihat keren juga ya kayak Ghost Rider gitu ya. Iya bener. Terus itu dimodif lagi gitu awalnya emang udah kayak gitu atau dimodif lagi? Sebagiannya dimodif lagi. Wow. Jadi kalau kira-kira tuh modifannya berapa duit tuh? Aduh, gua nggak ngerti tuh. Iya, karena kan kita nggak bisa nyebutin angka nominal. Kadang-kadang kita udah bagus, kadang kurang bagus ganti lagi ini begini gitu. Terakhir ini maksudnya tuh angka nominalnya ya kan ini modif motornya udah. Jadi gini deh, kalau hitungan modif itu otomatis lo satu motor, untuk modif itu ya lo harus punya duit 2 motor. Waduh. Iya, bener, 2 motor. Itu harga motornya udah mahal kan? Iya, kan gitu. Harley, Bang, ya? Apanya? Jenisnya Harley itu kan motor. Hampir Davidson. Hampir double twin mesinnya kan lo 2 kan. Iya, itu harganya udah mahal gitu. Suruh modif enggak juga sih, itu pas kebetulan kan ada yang dari Rega Raptor. Dari Rega Raptor itu produk dari Johnny Pack Taiwan punya. Terus kalau yang satu itu ada yang twin mesin itu dari Virago dari Yamaha Jepang. Itu emang custom sendiri ya. Custom. Hai guys, jadi di sini aku pengen nge-review outfit yang ada di Om Jacklin Choppers. Ini omnya.
Nih Om, jadi aku pengen review. Pertama aku pengen tanyain itu tuh yang di kepala. Ya, itu namanya apa sih Om? Udang. Udang. Oh, Om punya berapa udang di rumah? Berapa macam? Ada macam-macam, ada udang Sunda, Bali, semua ada. Semuanya ada. Nah, Tapi Om lebih suka pakai yang mana sih? Yang lebih nyaman gitu? yang sering gue pakai sih udang Bali ya. Udang Bali. Nah, Yang ini atau yang lain? ada, yang lain ada. Itu ada berapa? Bisa dihitung nggak? Masih bisa dihitung pakai jari atau Oh, masih lah. masih? Kirain pencinta udang Bali banget. udah, ya enggak, udang Bali gue punya sekitar 5 udang Bali, terus udang Sunda ada 4. Terus aku juga pengen nanya ini Om, katanya kan Om punya bekas luka nih. Boleh nggak sih ditunjukin bekas lukanya? Boleh. Oke, kita pengen lihat bekas lukanya. Mau lihat apa? Bekas lukanya Om. Luka sini 1 nih. Nah, tangan. yang itu luka apa? Jahitan Bekas- kah? Iya, ini udah dijahit. Ini bekas luka tembak juga tuh. Itu Ini dibacok udah bekas atau bacokan. Bacokan? Iya. Wah, Jadi serem zaman juga ya. zaman dulu kan kita masih ini. Ya, masih orang baik-baik. Jadi di sini juga pernah, di sini tuh. Sini 2, sini 1. Tuh, di sini aduh, kalau aneh kata perut gua. Jangan, tunda dulu. Pokoknya di sini 2, di sini 1, di sini 2. Pokoknya di sini 7, di sini 3, di sini 1. Jadi Pokoknya banyak. Lebih dari 1. bisa ngitung nggak? Sini 7, 7, sini 3, 10, sini 1. 11. Nah, Terus Om ini kan polisi, katanya punya tato. Boleh tunjukin nggak tatonya seserem apa sih? Ini. Asik. Seserem. ada tatonya. Ada tato Cuman ya? rahasia. Rahasia. Wah, Iya, kenapa karena tuh? takutnya takut. Kan aku pengen ngeliat, berarti tandanya nggak takut dong. Ih, serem ini. Serem. Jadi tatonya tetap tengkorak. Mau coba cek dipegang boleh gak? Boleh lah. Boleh ya, maaf. Boleh. Ya ampun, rambutnya halus banget. Aku yang perempuan kayaknya kalah ini. Waduh. Serius, ini kayaknya perawatan lebih mahal daripada saya ini rambutnya. Enggak juga, sampo biasa aja yang ada di minimarket. Terus itu rambutnya diwarnain Buat uban, Oh. nutupin uban. Ya. Udah, gua tahu maksud lo. Udah buat nutupin uban dah, udah. ya baperan. Tapi emang bener sih, rata-rata kalau usia udah kayak gitu disemir rambutnya pasti karena ada. Walaupun kita nggak seumuran, boleh kali aku seumur hidup sama kamu. Aduh, sayang lo terlambat. Gua udah punya anak bini, Neng.